Dokumen pembelajaran MPTI tentang Project Time Management oleh Ferdian Widyatama 5/12/113. Apa itu Project Time Management? Project Time Management itu merupakan suatu kegiatan yang mencakup semua proses dan prosedur yang diperlukan agar proyek dapat berjalan tepat waktu. Itu dikarenakan waktu menjadi salah satu sumber daya untuk kerja, dan waktu merupakan sumber daya yang harus dikelola secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, Project Time Management merupakan suatu proses yang dibutuhkan untuk memastikan waktu penyelesaian dari proyek. Project Time Management itu memiliki 7 proses yang akan terbagi menjadi 20 proses. 20 proses tersebut yaitu planning dan juga controlling. Dalam planning terdapat proses-proses plan schedule management, define activity, sequence activity, estimate activity, resource estimate activity duration, develop schedule, dan juga complete schedule. Setiap proses ini pasti memiliki input, tools, dan teknik, dan juga output. Untuk yang pertama-tama yaitu tentang plan schedule management. Apa itu? Merupakan proses pembentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi untuk merencanakan, membangun, mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan jadwal proyek. Nah, di dalam plan schedule management terdapat inputan berupa project management plan, yaitu berisi informasi yang digunakan untuk mengembangkan jadwal. Project charter merupakan dokumen resmi yang mendefinisikan bahwa proyek itu telah berjalan. Enterprise environmental factor, yaitu merupakan faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi plan schedule management. Dan yang terakhir yaitu organizational process asset, berisi perencanaan yang berhubungan dengan rencana, proses, kegiatan, prosedur, dan juga dokumen yang spesifik. Kemudian ada tools dan teknik yang digunakan dalam plan schedule management. Yang benar yaitu expert judgment, merupakan pendapat orang yang berpengalaman atau yang ahli dalam proyek tersebut. Kemudian ada analytical technique, yaitu merupakan suatu teknik analisis proyek dengan melakukan kalkulasi yang lebih eksplisit. Dan yang ketiga yaitu meeting, adalah pertemuan antara manajer proyek, sponsor proyek, anggota tim, dan juga stakeholder. Kemudian output yang dihasilkan dalam plan schedule management yaitu ada schedule management plan, berupa rencana manajemen proyek yang menetapkan kriteria dan kegiatan untuk mengembangkan, pemantauan, dan pengendalian jadwal proyek. Kemudian yang kedua yaitu define activities, merupakan proses untuk mengidentifikasi dan menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu penyelesaian proyek secara terperinci, lengkap, dan jelas. Dalam define activities terbagi menjadi 3 bagian yaitu input, berupa scope management plan, yaitu rencana manajemen proyek yang menentukan kriteria dan kegiatan untuk mengembangkan, pemantauan, dan pengendalian jadwal proyek. Yang kedua yaitu scope baseline, mencakup penyataan ruang lingkup proyek dan WBS atau work breakdown structure. Enterprise environmental factor, merupakan faktor lingkungan dari perusahaan dan juga organizational process asset, berisi perencanaan yang berhubungan dengan rencana, proses, kebijakan, dan prosedur yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian tools dan teknik yang digunakan dalam activities yaitu decomposition, adalah membagi ruang lingkup proyek dan deliverable project itu ke lingkup yang lebih kecil atau bagian yang mudah untuk dikelola. Kemudian ada rolling wave planning, yaitu merupakan teknik iteratif perencanaan di mana pekerjaan itu harus diselesaikan dalam waktu dekat, direncanakan secara rinci, sedangkan pekerjaan yang dilakukan di masa depan itu direncanakan di tingkat yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu expert judgment, merupakan pendapat orang yang berpengalaman atau ahli dalam proyek tersebut. Output yang dihasilkan dalam define activities ini itu berupa activity list, yaitu daftar lengkap yang mencakup semua jadwal kegiatan yang diperlukan dalam proyek. Kemudian ada activities attribute, merupakan informasi yang lebih banyak tentang setiap aktivitas proyek. Dan juga ada milestone list, yaitu merupakan daftar peristiwa yang menjadi penanda selesainya suatu pekerjaan atau bagian-bagian dari aktivitas proyek. Kemudian yang ketiga yaitu sequence activity. Proses sequence activity merupakan proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antar kegiatan suatu proyek. Tujuannya yaitu dapat meninjau kembali
kegiatan yang harus dikerjakan dan menentukan ketergantungan kegiatan satu dengan yang lain sehingga mengetahui urutan dari kegiatan. Jadi intinya sequence activity yaitu menentukan urutan dari kegiatan tersebut. Dalam sequence activity itu terdapat input berupa schedule management plan, yaitu rencana manajemen proyek yang menetapkan kriteria dan kegiatan untuk mengembangkan pemantauan dan pengendalian proyek. Kemudian ada aktivitas list, yaitu daftar lengkap yang mencakup semua jadwal kegiatan yang diperlukan dalam proyek. Ada activities attribute, menyediakan informasi yang lebih banyak tentang setiap aktivitas proyek. Ada milestone list, yaitu merupakan daftar proyek yang sudah berhasil diselesaikan. Ada juga tentang project scope statement, menyediakan informasi yang lebih banyak tentang setiap aktivitas. Ada enterprise environmental factor, yaitu merupakan faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi urutan aktivitas. Dan juga yang terakhir ada organizational process asset, itu berhubungan dengan rencana, proses, kebijakan, prosedur yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian teknik yang digunakan dalam sequence activity yaitu ada precedence diagramming method atau PDM. Itu merupakan teknik yang digunakan untuk membuat model jadwal yang kegiatannya itu direpresentasikan oleh node atau titik. Kemudian ada dependency determination, yaitu merupakan hubungan atau ketergantungan antar kegiatan. Kemudian yang ketiga ada lead and lag, itu merupakan jumlah waktu di mana kegiatan selanjutnya dapat maju, sedangkan lag itu merupakan jumlah waktu di mana aktivitas selanjutnya itu akan ditunda. Jadi kalau itu aktivitasnya maju, kalau lag itu aktivitasnya ditunda. Nah, untuk objek yang dihasilkan pada sequence activity ini ada dua. Ada project schedule diagram, yaitu merupakan diagram rangkaian aktivitas yang dikerjakan dari awal sampai akhir proyek, dan juga project dokumen update, itu merupakan dokumen yang harus diperbarui mulai dari activity list, activity attribute, milestone list, dan juga risk register. Keempat yaitu estimate activity resource, merupakan proses untuk memperkirakan jenis dan jumlah bahan atau material, sumber daya manusia, peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan setiap aktivitas. Dalam estimate activity resource itu terdapat inputan berupa schedule management plan, kemudian ada activity list, itu berupa daftar lengkap yang menyangkut semua jadwal kegiatan. Ada activity attribute, itu menyediakan informasi yang lebih banyak tentang aktivitas proyek. Ada resource calendar, yaitu sebuah kalender yang mengidentifikasi hari kerja dan pergantian kerja mengenai ketersediaan setiap sumber daya. Ada risk register, itu merupakan daftar kejadian risiko yang mungkin terjadi dalam suatu proyek. Ada activity cost estimate, yaitu kegiatan memperkirakan biaya dari sumber daya yang dibutuhkan. Ada enterprise environmental factor, merupakan faktor lingkungan dari perusahaan, dan juga organizational process asset, yaitu berhubungan dengan proses, kebijakan, prosedur perusahaan tersebut. Untuk teknik tools dan teknik yang digunakan yaitu ada expert judgment, merupakan pendapat para ahli yang ada pada proyek tersebut. Kemudian ada juga alternative analysis, yaitu merupakan berbagai rencana aktivitas yang memiliki metode penyelesaian cadangan. Ada publish estimate data, merupakan kegiatan yang memberitahu kepada publik suatu informasi terbaru dari harga satuan produksi atau satuan sumber daya. Jadi data-datanya itu ditulis kepada publik. Dan juga ada bottom up estimating, ini merupakan metode untuk memperkirakan durasi atau biaya untuk suatu proyek itu pada tingkat terendah dalam WBS atau Work Plan Structure. Dan juga ada project management software, ini merupakan alat untuk membantu dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan penyatuan sumber daya, dan juga pengembangan estimasi sumber daya. Waktu yang dihasilkan dalam estimate resource activity yaitu ada activity resource requirement, merupakan mengidentifikasi jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk setiap aktivitas dalam work package. Dan juga ada yang kedua, resource breakdown structure, itu merupakan hierarki gambaran dari sumber daya
berdasarkan kategori dan jenis. Dan yang terakhir yaitu project document update, yaitu kegiatan untuk mengupdate dokumen mulai dari activity list, activity attribute, milestone list, dan risk register. Yang kelima yaitu estimate activity duration, adalah merupakan proses memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan dengan perkiraan sumber daya. Pada estimate activity duration itu inputnya yaitu schedule management plan, activity list, activity attribute, activity resource requirement, resource calendar, project scope statement, risk register, resource document structure, enterprise environmental factor, dan juga organizational process asset. Untuk project scope statement itu merupakan asumsi dan kendala dari pernyataan scope yang sudah dinyatakan pada bagian sebelumnya. Kemudian tools dan teknik yang digunakan dalam proses ini yaitu ada expert judgment, yaitu tentang pendapat para ahli pada proyek tersebut. Kemudian ada analogous estimating. Analogous estimating itu merupakan teknik untuk memperkirakan durasi atau biaya dengan menggunakan data historis dari kegiatan yang serupa. Jadi mengestimasi berdasarkan proyek yang serupa. Kalau misalkan parametric estimate yaitu teknik memperkirakan biaya atau durasi berdasarkan data historis dan parameter dari proyek. Kemudian ada 3-point estimate, itu ada most likely, ada optimis, dan juga ada pessimistic. Dan juga ada group decision making, yaitu tentang pendekatan berbasis tim seperti brainstorming atau kelompok teknis Delphi atau Delphi method kayak gitu. Ini ada reverse analysis. Reverse analysis yaitu penanggulangan preventif jika suatu aktivitas terjadi hambatan yang memperlambat mengerjakan proyek. Nah, yang dihasilkan itu ada activity duration estimate, merupakan penilaian kuantitatif jumlah kemungkinan periode waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan, dan juga mengupdate dokumen-dokumen seperti activity list, activity attribute, milestone list, dan risk register. Untuk yang keenam yaitu develop schedule, itu merupakan proses membuat suatu jadwal proyek yang realistis yang menyediakan suatu dasar untuk memantau berjalannya proyek dan dimensi waktu proyek. Jadi ini tahapan untuk kita mengembangkan schedule dari proyek. Inputannya yaitu ada schedule management plan, yaitu rencana manajemen proyek, ada activities list, daftar lengkap yang mencakup semua jadwal kegiatan, activities attributes, menyediakan informasi yang lebih banyak tentang setiap aktivitas proyek, project network diagram, merupakan diagram rangkaian aktivitas yang dikerjakan dari awal sampai akhir, activity resource requirement, mengidentifikasi jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap aktivitas, resource calendar, jadi merupakan kalender yang mengidentifikasi hari kerja, activity duration estimate, yaitu penilaian kuantitatif mengenai jumlah kemungkinan periode waktu yang diperlukan, project scope statement, yaitu asumsi dan kendala dari pernyataan lingkup proyek, ada risk register, yaitu merupakan daftar kejadian resiko yang mungkin terjadi, project staff assignment, yaitu merupakan tugas staf proyek menentukan sumber daya yang ditugaskan untuk setiap kegiatan, ada resource breakdown structure, yaitu hierarki gambaran dari sumber daya berdasarkan kategori dan jenis, enterprise environmental factor, dan juga organizational process asset. Untuk tools dan teknik yang digunakan yaitu ada schedule network analysis, merupakan suatu teknik menghasilkan project schedule seperti CPM, CCM, dan what if analysis. Kemudian ada critical path method, itu merupakan jalur terpanjang dalam network diagram yang mempunyai kesalahan paling sedikit. Ada critical chain method, itu merupakan metode jadwal yang memungkinkan proyek untuk menempatkan buffer pada setiap jalan proyek. Ada resource optimization technique, yaitu merupakan teknik yang digunakan untuk mengoptimasi sumber daya. Ada modeling teknik, itu biasanya berupa simulasi sistem. Ada lead and lag. Lead itu ketergantungan antara keakuratan perkiraan dengan suatu proyek apakah lebih cepat. Kalau lag itu lebih lambat.
Jadi tekniknya itu melihat kegiatannya itu dibandingkan apakah cepat atau lambat. Kemudian ada schedule completion, yaitu merupakan mempercepat waktu proyek dengan tanpa mengubah atau mengganti bagian dari proyek tersebut. Dan yang terakhir ada schedule tool, merupakan alat bantu dalam penjadwalan. Output yang dihasilkan dalam develop schedule yaitu schedule baseline, merupakan versi menuju model jadwal yang dapat diubah hanya dengan prosedur pengendalian perubahan formal. Ada project schedule seperti bar chart, milestone chart, project schedule diagram, dan juga Gantt chart. Ada schedule data, itu merupakan data jadwal proyek yang di dalamnya minimal terdapat jadwal utama untuk aktivitas atribut yang diorientasi dari seluruh asumsi. Ada project calendar, yaitu mengidentifikasi hari kerja dan pergeseran yang tersedia untuk kegiatan yang dijadwalkan. Ada project management plans update, yaitu elemen dari rencana manajemen proyek itu diperbarui meliputi jadwal dasar, rencana pengelolaan jadwal, dan project dokumen update. Dokumen-dokumen harus diperbarui mulai dari activity list, kemudian ada activity attribute, ada kalender, dan juga list register. Dan yang terakhir itu masuk pada group proses controlling, yaitu control schedule. Itu merupakan suatu bagian dari proses pengendalian perubahan. Jadi tujuannya dari control schedule yaitu untuk mengetahui status dari jadwal proyek, terus menentukan jadwal yang berubah dan mengatur ketika perubahan terjadi. Jadi intinya control schedule itu merupakan proses di mana kita mengontrol schedule yang sudah ditetapkan tadi, apakah sesuai atau tidak. Nah, inputannya itu ada project management plans, kemudian ada project schedule, yaitu versi terbaru dengan notasi untuk menunjukkan update kegiatan yang telah selesai. Ada work performance data, yang merupakan informasi tentang kemajuan proyek seperti aktivitas yang telah dimulai. Ada project calendar, yaitu mengidentifikasi hari kerja dan pergeseran yang tersedia untuk kegiatan yang dijadwalkan. Ada schedule data, itu merupakan data jadwal proyek yang di dalamnya terdapat jadwal utama, jadwal aktivitas, dan aktivitas atribut. Dan juga ada organizational process asset, yaitu berisi perencanaan yang berhubungan dengan rencana, proses, kebijakan, prosedur yang ada dalam organisasi tersebut. Terus teknik yang digunakan yaitu ada performance reviews, yaitu tujuannya yaitu untuk mengukur, membandingkan, dan menganalisis schedule performance seperti awal dan tanggal kapan selesainya secara aktual. Kemudian ada project management software, digunakan untuk penjadwalan, penyediaan, kemampuan untuk melacak tanggal yang direncanakan dibandingkan dengan tanggal yang sebenarnya. Jadi tekniknya yaitu membandingkan antara tanggal yang direncanakan dengan tanggal yang sebenarnya. Kemudian teknik optimasi sumber daya atau resource optimization teknik, yaitu melibatkan penjadwalan kegiatan dan sumber daya yang diperlukan oleh kegiatan tersebut. Ada modeling teknik seperti menggunakan simulasi sistem. Ada lead and lag, ada schedule compression, dan juga ada schedule tool atau alat-alat yang digunakan dalam pembuatan jadwal atau schedule. Sedangkan output yang dihasilkan dalam proses ini yaitu ada work performance information, yaitu memperhatikan nilai SV dan SPI untuk komponen work breakdown structure. Kemudian ada schedule forecast, yaitu berguna untuk memprediksi kondisi yang mungkin terjadi di masa mendatang. Ada change request, yaitu permintaan untuk merubah rencana proyek. Ada project management plans update. Rencana manajemen plans update itu harus diperbarui meliputi schedule baseline, schedule management plan, dan juga cost baseline. Ada project dokumen update, dokumen-dokumen seperti schedule data, project schedule, dan list register itu harus diupdate. Dan juga ada organizational process asset update, itu yang diperbarui itu merupakan pengambilan tindakan untuk koreksi dan alasannya. Jadi yang berhubungan dengan proses yang ada dalam
Demikian dokumen pembelajaran MPTI kali ini. Sekian dan terima kasih.